Jadi Bapak Ibu, selain berwujud manusia atau menampakkan diri berupa manusia, jin juga dapat tampil dalam wujud binatang. Imam Bukhari menyebutkan dari sekian riwayat yang menyangkut perubahan bentuk jin, antara lain dalam bentuk ular tadi. Kemudian sementara itu Ibnu Taimiyah menulis dalam kumpulan fatwa-fatwa yang berhubungan dengan jin, beliau mengatakan bisa dalam bentuk manusia atau binatang seperti ular, kalajengking, kemudian sapi, kambing, kuda dan seterusnya. Dan penampakan ini juga bukan hanya manusia yang bisa melihat, termasuk hewan juga bisa melihat. Kemarin kami bercerita, sudah sampaikan dari sebuah hadis bahwa kalau nanti ada lulungan anjing, kemudian ada rikikan kuda, rikikan kedelai, apa? Keledai. Nah, itu menandakan bahwa dia itu melihat penampakan. Maka kita dianjurkan untuk ta'awudz. Kemudian yang ke-8, Abu Tayyah meriwayatkan bahwa ada seorang bertanya kepada Abdurrahman bin Janbasi, apa yang dilakukan Rasulullah SAW ketika setan hampir saja membunuh beliau. Kemudian Abdurrahman menceritakan, suatu ketika datang beberapa setan dari berbagai lembah untuk menyakiti Rasulullah SAW. Mereka turun dari beberapa pegunungan, di antara mereka ada salah satu yang membawa obor dengan api yang menyala-nyala. Jadi jin itu membawa api dengan obor yang sangat sangat besar nyalanya. Dia ingin membakar Rasulullah SAW, kemudian beliau pun merasa takut. Kemudian datang Jibril alaihissalam dan mengajarkan sebuah doa. Hai Muhammad, ucapkanlah. Kemudian Rasul dawuh, apa yang harus kuucapkan? Kemudian Rasulullah SAW mengajari sebuah doa, mungkin jenengan hafal dan sudah hafal. A'udzu bikalimatillahi tammati lati la yujaziruna barun wala fajir. Min syarri ma khalaqa wa dzara wal bara. Wa min syarri ma yang silu minas sama wa min syarri ma yakhruju fiha. Wa min syarri ma dhara'il ardi wa min syarri ma yakhruju minha. Wa min syarri fitanil laili wa nahar. Wa min syarri kulli tariqin ila tariqan bi khairi ya Rahman. Nah, ini doane napa niku pada saat ada setan yang ingin membunuh kita. Kemudian diceritakan seketika itu api yang dibawa oleh setan tadi langsung padam. Dan mereka pun akhirnya pergi. Jadi intinya Bapak-Bapak nanti kalau ada penampakan kita tidak boleh takut. Nah, pekerjaannya apa berarti? Lawan, nonton nggih. Guyune kita kok wedi menakutkan. Dalam cerita lain, versi lain nggih. Ibnu Mas'ud melanjutkan ceritanya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi bersama kami. Kami pun melihat bekas mereka dan bekas api mereka. Dan mereka meminta bekal hidup. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada setiap tulang hewan yang disembelih secara syar'i akan berisi penuh daging di tangan kalian. Dan setiap kotoran hewan ternak menjadi makanan binatang kalian. Maksudnya siapa itu jin? Kemudian Nabi SAW mengingatkan, jangan kalian melakukan istinja dengan tulang atau kotoran dan kotoran. Karena itu adalah makanan saudara kalian. Maksudnya makanan jin. Sudah bisa ditangkap ya, bahwa memang jin itu bisa menampakkan diri. Baik itu berupa manusia maupun berupa hewan. Tapi sekali lagi biasanya nampakkan diri sesuai dengan kemampuan pola pikir kita. Dikelingan toh? Lah ning gone masjid ini sing muncul apa ya? Jin apa Mbah biasanya selain masjid? Jadi kalau jenengan misalnya dulu pernah dapat cerita jenengan ngompol di masjid kemudian dipindah loh, jangan kan pindah jenengan. Mindah singgasana Ratu Balkis saja bisa loh nggih. Jadi itu benar adanya. Sekarang beberapa kisah penampakan di zaman nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW. Salah satunya misalnya Nabi Ibrahim saja. Dari Ibnu Abbas beliau bercerita, ketika Ibrahim berhaji, tiba-tiba iblis itu menampakkan diri kepada beliau di Jumrah Aqobah. Lalu Ibrahim melempar iblis itu dengan 7 batu. Berapa? 7 batu. Hingga iblis itu masuk ke tanah. Kejadian itu berulang 3 kali.
Ibnu Abbas berkata, itulah ajaran agama ayah kalian, yakni melempar jumroh. Nah, simbol adalah melempar apa tadi? Iblis, melempar setan yang menggoda pada saat beliau mau haji. Kisah pada saat para sahabat sekarang. Umar bin Khattab bercerita atau diriwayatkan di dalam hadis riwayat Tabrani bahwa ada seseorang pria itu keluar kemudian bertemu dengan jin. Tiba-tiba jin itu berkata, bertanggunlah kepadaku, bertarunglah padaku, ngejak gelut mungkin. Kan jenengan wani para ngejak gelut. Maka mereka berdua akhirnya duel. Duel ini kenapa? Ya gelut, lah gelut. Dan akhirnya jin itu dapat dikalahkan. Seseorang bertanya, siapakah gerangan pria itu? Kemudian dijawab, siapa lagi kalau bukan Umar bin Khattab. Nah, dalam kisah lain itu terjadi duel ya. Setan itu, jin itu sampai dibanting. Bantingannya itu sampai terdengar gedebuknya. Nanti kisah lain itu ditendang sampai tendangannya itu beberapa puluh meter. Sampai sekali lagi itu jatuhnya itu terdengar. Nah, kira-kira jenengan wani apa ya lek ngene kok. Sekali lagi. Lek cilik wani, lek gede ndak wani. Pada tadi di depan sudah didawuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna kaida syaitani kana dhaifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah. Oh, ini lemah-lemah ditanya ana lek diteni tenan. Khalid bin Walid radhiyallahu ditugaskan Nabi untuk menghancurkan berhala-berhala atau berhala Uzza. Lalu beliau pergi ke sebuah kampung dan menemukan bahwa Uzza adalah setan perempuan telanjang berambut acak-acakan. Khalid lalu menikamnya dengan pedang sampai berlumuran darah. Jadi kisahnya seperti itu loh. Kalau ya perangi teman-teman setan. Muka-muka barang ini kendel dengan. Sekarang Ammar bin Yasir radhiyallahu mengambil air di sumur. Lalu setan itu menampakkan diri. Beliau bergulat dengan setan itu dan menghantam hidungnya dengan batu. Hadis riwayat Baihaqi. Ibnu Zubair radhiyallahu meriwayatkan bahwa ia melihat sesosok jin laki-laki tapi tingginya hanya sejengkal 30 cm. Kira-kira seperti itu. Lalu Ibnu Zubair bertanya, makhluk apa kamu? Lalu makhluk itu menjawab, saya Izib. Kemudian Ibnu Zubair bertanya lagi, apa itu Izib? Makhluk itu mengatakan, Izib, bicaranya nonton ya. Ya itu mengulang, Izib, masa Izib orang ngerti ini? Aku ke Izib untuk pagang. Lalu makhluk itu akhirnya digebuk oleh Ibnu Zubair dengan tongkat sambil sampai makhluk itu lari terbirit-birit. Nah, ini musuh jenengan jaluk sing cilik mau kuwi. Tak cilik kan wani. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, kira-kira sudah bisa dipahami ya dari cerita-cerita tadi. Kemudian Imam Mujahid diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya. Sesosok jin pernah muncul mengganggu di depan Imam Mujahid. Lalu beliau mengejarnya sampai jin itu jatuh. Beliau berkata, kalau kamu takut, mereka akan menguasaimu. Untuk itu bersikap keraslah. Jadi Imam Mujahid menasihati kita bahwa kita itu tidak boleh takut. Kalau kita takut, nanti kita akan dikuasai. Kita mesti harus berani. Berani Mas, kira-kira. Mas Pani tau nggak? Misalnya ada penampakan, nah kalau saya takut ya. Coba kita lihat, Rasul kan ingatkan kita, wa ima yang zaghonaka minas syaitani nasahun fasta'id billah innahu huwas samiun alim. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sungguh dia yang maha mendengar lagi maha
mengetahui. Ya doa-doa pendeknya mungkin kita bisa auzubillahi minasyaitonirrajim, atau yang lebih panjang lagi monggo, atau doa yang tadi kita bacakan tadi. Kalau jenengan pun hafal napa dereng? Nah, nanti kita nanti bisa dilihat nggih napa niku doa itu, napa niku di dalam hadisnya, di dalam napa niku hadis riwayat dari Ahmad nomor 419 di apa niku bab ketiga, nanti bisa dilihat doanya ngeten, a'udzu bikalimatillahi tammah allati la yujatuhuna barun wala fajir min syarri ma khalaqa wa dzar wal barok wa min syarri ma yanzilu minas samai wa min syarri ma yakhruju fiha wa min syarri ma dara fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri kulli tariqil ila tariqan yataruhu bi khairi ya rahman. Nah itu insyaallah jangan nanti bisa dilihat sendiri. Nah, Bapak Ibu dari sini ada yang mau didiskusikan, monggo sebelum kita akhiri. Kalau tidak kita lanjut. Ada? Ya nanti tidak apa-apa, dilanjut dulu. Bapak Ibu, lebih dari itu terdapat beberapa dalil khusus di mana ternyata Rasulullah SAW juga berdakwah mengajak para jin untuk masuk Islam. Kekhususan Rasul, okay? Nanti Bapak-bapak bisa membaca di dalam surat jin awal-awal itu, surat jin awal-awal, atau di dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-29 dan seterusnya. Di situ Allah Subhanahu wa taala dawuh pada kita, wa id sarafna ilaika nafarum minal jinni yastami'unal qur'ana falama hadarahu qalu angsitu falama qudiya walau ila qaumihim mungzirin. Ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu ya Muhammad yang mendengarkan Al-Qur'an. Maka tatkala mereka menghampiri atau menghadiri bacaan Al-Quran itu, lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Jadi teman-temannya itu disuruh untuk diam. Ketika pembacaan telah selesai, mereka itu kembali ke kaumnya, bangsa jin, untuk memberikan peringatan. Al-Ahqaf ayat ke-29. Kemudian di ayat ke-32-nya sampai 32, mereka berkata, hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, lalu memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Dan orang yang tidak menerima seruan orang-orang yang menyuruh kepada Allah, maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Mas awak dikalah bijin. Dan ternyata seperti itu. Setelah mendengarkan Al-Qur'an kemudian didakwahkan ke kaumnya. Tapi duka bar ngeten iki mungkin jenengan cerita karo kaum jenengan napa mboten? Ngaji ngoten jenengan biasanya jenengan dakwah ning keluarga, ning lingkungan mboten? Hah? Kita lanjut. Kemudian dinyatakan dalam riwayat Ahmad, Muslim, Tirmizi, yang lainnya, bahwa Alqamah bertanya kepada sahabat Ibnu Mas'ud, apakah ada di antara kalian yang ikut bersama Rasulullah SAW pada malam beliau bertemu jin? Kemudian ternyata para sahabatnya tidak. Hanya saja pada suatu malam sebelum kami bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba kami kehilangan beliau. Nah, di situ panjang dan seterusnya. Kemudian setelah itu para sahabat khawatir akan keberadaan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW dawuh bahwa ada
seorang dari kalangan jin yang mendatangiku. Aku pun pergi bersamanya dan aku bacakan ayat Al-Quran kepada mereka. Ngoten Bapak Ibu. Dari sini ada yang mau didiskusikan, monggo. Monggo. Nggih, monggo. Ora sakit fotokopi ini dikirim saja bisa. Nggih, terus? Pertanyaan juga titipan. Titipannya siapa wong di situ dititipkan? Orang enggak mendengar. Pertanyaan titipan dari siapa? Oh, oke, siap. Ya. Monggo, ada yang lain? Mas Tri, monggo ya, Ajeng. Monggo. Monggo betul apa? Oke. Pertanyaannya jangan angel banget. Tapi ya kudu jawab namanya pertanyaan gue. Lek ra iso nanti jawab sebelahnya, tapi bukan ini sebagai jawaban. Didengarkan saja ya. Murah rasa direkam ra apa-apa. Pertanyaannya semoga ini menjadi jawaban. Ini adalah sebuah kisah sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa berhala yang disembah orang kafir Quraisy adalah buatan mereka sendiri. Paham toh? Berhala-berhala mulai dari mana, Lata, Uzza dan Sinjai sinten. Kan dia sendiri, sama dengan singginan maksud tadi. Barang-barang itu dibuat oleh dia sendiri. Kemudian dulu ketika Islam baru datang, Nabi Muhammad SAW langganan mendapatkan ejekan dan ancaman tiap hari, tiap malam. Lebih-lebih beliau ketika beliau diperintahkan oleh Allah SWT untuk berdakwah secara terang-terangan. Mereka semakin gencar menyakiti beliau dan para pengikutnya. Sebut saja di antara tokoh kafir siapa ya? Coba misalnya, ya paman-pamannya sendiri termasuk ya, Abu Lahab, Abu yang lain-lain. Nah, itu kan zaman sekarang tidak ada. Menanggapi ajakan misalnya ini abu-abu ini ya oke abu, kan itu yang maksudnya abu dalam masa jahiliyah dulu ya. Menanggapi ejekan Nabi Muhammad SAW, sebagian dari mereka itu merasa sangat geram. Ia berkata, Muhammad mengajak kita untuk menyembah Tuhan yang tidak asing bagi kita. Mengapa juga ia mencaci berhala kita? Perkara wadi kan yo mencaci berhala mereka toh. Tingginan maksud tadi. Ini Bapak-bapak paham udah Siti maksud karo pertanyaan tadi. Yang lain ada yang mengatakan, sudahlah jangan sampai tertipu pada Muhammad. Alasan dia berdakwah semua karena harta. Dia hanya tukang sihir. Di antara tokoh yang paling disegani adalah Walid. Ketika ditanya pendapatnya, dia hanya diam saja. Sontak hal tersebut membuat marah kafir Quraisy yang lain. Jadi Walid niku ditakoni iki meneng ya. Pian jawab angel, wis tak areng duwe solusi mergo niki. Akhirnya sudahlah tinggalkan aku selama 3 hari. Aku napa niku? Aku tinggalin 3 dino aja dihubungi ngoten nggih. Kemudian aku mau meditasi terlebih dahulu, kata Walid. Mantap toh? Walid sendiri memiliki 2 berhala yang tercipta dari emas, perak, dan permata. 2 berhala itu didudukkan pada sebuah kursi lengkap dengan pakaiannya. Walid menyembahnya selama 3 hari.
dia tidak pulang ke rumahnya, tidak makan dan tidak minum. Apa istilah lawat dhewe ra makan, ra ngombe telung dino, telung bengi. Apa jenenge? Apa? Oh, wong tuwek-tuwek iki malah ra ngrungokne. Mbah. Lek ora mangan telung dino, telung bengi, kuwi jenenge nyapa? Telung dino, telung bengi. Ya, bener kowe mung iso mau. Ngerti kae, Pak, mantap. Berarti paham. Tahu nglakoni paling. Dia sangat menghamba pada berhalanya pada hari ketiga Walid berbicara dengan berhala itu. Dia berkata pada patungnya, dengan perantaraan abdiku pada kalian selama 3 hari. Ayo bicaralah. Kabarkanlah kepadaku tentang Muhammad. Jadi ditirakati selama 3 hari. Baru disuruh paksa untuk bicara. Ternyata akhirnya si siapa tadi? Si berhala itu akhirnya bicara. Setan itu dia menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia masuk ke dalam berhala tersebut. Dia berkata, An Muhammad laisa bin Abi pala tasdikuhu. Jadi si Walid itu mengatakan bahwa sesungguhnya Muhammad itu bukanlah seorang nabi, maka tidak usah percaya padanya. Jadi setelah tirakit telung dino, baru akhirnya si patung itu mau bicara. Setan itu masuk lewat berhala tadi. Walid sangat senang mendengarnya. Dia sampaikan kabar ini kepada teman-temannya. Mereka berencana untuk mengundang Nabi dengan harapan bisa mempermalukan dia di hadapan sesembahan mereka. Ternyata benar, mereka menyembah berhala di saat Nabi berada di tengah-tengah mereka. Lalu berhala itu mencela Nabi Muhammad SAW. Saat itu Nabi Muhammad SAW ditemani oleh Abdullah bin Mas'ud. Nabi menenangkan Ibnu Mas'ud, kemudian sudahlah, jangan takut. Itu hanya suara setan. Nabi Muhammad SAW langsung pergi bersama Ibnu Mas'ud tanpa memberikan ejekan mereka. Nah, saat di tengah perjalanan Nabi dikejutkan oleh kedatangan seorang penunggang kuda. Dia memanggil salam pada Nabi. Nabi menjawab salamnya dan berkata, siapakah engkau wahai penunggang kuda? Sungguh salamku membuat aku takjub. Aku adalah serombongan jin. Namaku Muhair bin Abhar. Aku tinggal di Bukit Tursina. Aku sudah masuk Islam sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian aku bepergian, meninggalkan kampung halaman. Lalu saat itu aku balik, lalu ke rumah. Aku lihat istriku menangis. Aku tanya, dia mengapa menangis? Istriku menjawab, apa kamu tidak tahu bahwa musafir mengadang-adakan atas Nabi Muhammad SAW? Mendengar jawaban itu, mendengar jawaban istriku, aku langsung mencari tahu keberadaan musfir tadi. Ternyata dia di sini. Aku sudah membunuhnya. Darahnya masuk menetes ke pedangku. Aku potong kepalanya, lalu aku kantongi. Mendapat badannya, aku lemparkan ke neraka. Dia seperti anjing yang terpisah dari kepalanya. Nah, artinya setelah dia berkata kepada siapa tadi? Kepada Walid. Kemudian dia keluar dari apa? Dari berhala itu. Kemudian oleh jin yang lain, kemudian dibunuh. Berarti sama tak? Mirip toh? Berarti sangat mungkin untuk benda-benda yang selama ini dengan itu kemudian menjadi wahana, menjadi sarana rumah-rumahnya atau jin itu masuk ke setan-setan itu masuk ke benda-benda itu. Bisa dipahami ya, bisa dihubungkan kan? Jadi jangan sekali lagi, hati-hati. Kemarin kan pertanyaannya seperti itu kan? Nah, kemana tak tunggu di rumah ternyata tidak datang. Jangan-jangan seperti ini tadi loh. Wih, jenengan pasani telung dina kira-kira gelem ngomong kuwi. Ada pertanyaan lain? Sudah selesai toh? Oh sudah cukup nggih sementara Bapak Ibu? Wonten ngapunten wonten lepatipun, mugi-mugi bermanfaat. Ada salah kurangnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing karimo jadi lebokne lho ya.